Yang kelima, al-asbabul mubihah lahu, sebab dibolehkannya untuk melakukan tayamum. Ibahu tayamum lil muhditsi hadatsan asghar au akbar. Boleh orang yang sedang hadas kecil maupun besar itu melakukan tayamum. Fil hadari was safari, baik di rumah maupun dalam perjalanan jauh. Idza wujida sababun minal asbabil atiyah, apabila ada sebab-sebab berikut ini. Ini ada 5 ya. Baik, ada 4 dal. Alif ba jim dal. Yang pertama, idza lam yajid ma'an, kalau tidak ada air. Kemudian yang kedua, ba idza kana bihi jarahatun au maradun au jirahatun au maradun, karena sakit atau karena luka. Dulu ketika saya mendapat musibah itu karena ada jahitan dan ada luka yang tidak boleh sama sekali kena air. Kalau kena air itu bisa memperlambat, bukan saja tidak membahayakan, tapi bisa memperlambat kesembuhan. Itu juga boleh ya. Supaya tidak cepat sembuhnya, maka tidak tersentuh air. Terus yang nah ini yang pertama, ini di dalamnya jidma'an awujida minhu ma la yakfihi lituharah, ada air tapi tidak cukup untuk bersuci. Di hadits Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa shalla bin nasi fa idza huwa rajulun mu'tazilun faqala, kami bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan jauh sedang sholat. Kemudian kami setelah itu mendapati seseorang yang menyendiri. Ma manaka antusollia, apa yang membuatmu tidak terhalang untuk sholat bersama kami? Qala asobatni janabatun, saya ini sedang junub. Wala ma'a, dan tidak ada air yang cukup. Yang lain tadi tidak sebutkan tayamum, berarti pada wudu. Tetapi dia karena junub dan tidak ada air tapi tidak cukup untuk mandi. Kemudian qala alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Kamu boleh tayamum karena ada air tetapi tidak cukup untuk mandi, maka kalian boleh tayamum. Baik. Kemudian nah ini yang ini daruri. Yang kedua, idza kana bihi jarahatun aw maradun, apabila ada luka atau sakit. Wa khafa min istimalil ma'i ziyadatal maradi aw ta'akhur shifai. Kalau pakai air maka akan menambah sakitnya atau menunda kesembuhannya. Sa'un urifa dzalika bit tajribati aw bi ikhtibari thiqati minal atibba. Itu bisa punya keyakinan nanti pakai air itu akan sembuhnya tertunda atau menjadi tambah sakitnya, baik itu karena pendapatnya orang yang berpengalaman atau dari dokter ya, atau karena kira-kira sendiri, dia kira sendiri karena punya pengalaman. Suatu ketika luka kemudian kena air maka tidak sembuh-sembuh, nah itu bisa menjadi dasar. Nah ini ya, kita bisa dalam hal ini pintu ijtihad itu terbuka ketika dalam kondisi seperti ini. Kita dalam kondisi tidak normal, ini normal atau enggak, itu kita bisa berijtihad. Misalnya pengalaman pernah sakit kok kena air kemudian tidak sembuh-sembuh, maka di sini bisa berijtihad, oh berarti dalam kondisi tidak normal. Nah seperti itu. Baik. Terus diriwayatkan Jabir radhiyallahu anhu qala kharajna fi safarin, kami bepergian jauh. Fa asaba rajulan minna hajarun, ada batu yang mengenai seseorang. Fasajjaha fi rasihi, kemudian batu tersebut mengenai kepalanya, kemudian
summa ikhtalama, kemudian dia berangan-angan, kemudian dia memikirkan ya, kemudian dia mau ini bimbang, dia boleh dapat rukhsah atau enggak. Fasa'ala ashabahu, kemudian dia tanya kepada sahabatnya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, seperti ini apakah saya boleh tayamum? Kemudian ada yang jawab, qalu, sahabatnya terus mengatakan, mana judulaka rukhsatan wa anta taqdiru alal ma'i, kalau menurut pendapat saya kamu nggak boleh, nggak ada rukhsah dalam ini, kamu bisa mandi atau bisa menggunakan air. Faghtasala famata, kemudian dia tidur, mandi, setelah itu jarak beberapa waktu kemudian mati. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbara ukhbira bidzalika faqala, kemudian Rasulullah diberitahu tentang kejadian tersebut, qataluhu qatalahumullah. Nah, mereka telah membunuhnya, para sahabatnya tadi, dengan katakanlah fatwa atau saran. Yang saran itu keliru, menyebabkan sebab yang fatal, ya, kematian. Maka Rasulullah mengatakan seperti itu. Qataluhu, mereka membunuhnya. Qatalahumullah. Ala sa'alu idalam ya'lamu. Kalau mereka nggak tahu, ya tanyalah. Fa innama syifa'ul ayyi as-su'al. Karena obatnya orang yang tidak tahu itu adalah bertanya. Inna makana yakfihi ayatayammama wa ya'suru au ya'subu ala jarahihi khirfatan thumma yamsahu alaihi wa yaghsilu sa'ira jasadihi. Ini Rasulullah memberikan ini. Seandainya mereka tanya, maka akan dijawab, yang luka di kepala tadi ditutup, ya. Kemudian air diusapkan saja, terus kemudian bagian tubuh yang lain diguyur dengan air, nggak apa-apa. Yang luka tadi diperlakukan seperti itu, tidak perlu dikenakan air. Nah, baik, nanti ada istilah jabiroh. Jabiroh itu gip bagi yang patah tulang atau yang karena kondisi darurat, digip atau diperban. Nah, itu bisa yang diperbankan yang sakit tok itu ya, kemudian diusap, kemudian yang lain dibasuh dengan air apabila dia mandi janabat. Baik. Jim idza kana al-ma'u syadidul burudah. Dalam kondisi dingin banget. Saya punya teman dari Rusia. Ketika suhu minus itu, orang di luar rumah nggak pakai kaos tangan, ya, kaos tangan. Ketika kondisi sangat dingin, tidak segera masuk rumah, itu bisa beku. Akhirnya bisa diamputasi untuk yang dalam kondisi darurat seperti itu, ya. Segera ketika suhu itu di bawah 0, itu mereka tidak bisa keluar dengan bebas, harus pakai pengaman, harus pakai tutup kepala dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini boleh. Kondisi yang sangat dingin seperti itu boleh tayamum. Baik. Bagaimana yang di Eskimo, yang di sana dalam kondisi beku dan sebagainya? Ya boleh. Nggak mandi, nggak apa-apa. Tayamum. Nah, tayamumnya ternyata ditutupi dengan es. Terus bagaimana? Nah, di sini as-sa'id. As-sa'id itu adalah permukaan bumi. Permukaan bumi itu ada tanah, ada batu, ada pasir. Pasir juga boleh. Pasir disebutkan, boleh. Ya. Terus kemudian ada es. Nah, permukaan bumi itu adalah es, ya. Tetapi kan es bukan es lilin atau yang bisa cair, bukan, ya, beku seperti itu. Ya, permukaan bumi ya seperti itu, pakai itu. Ya. Baik. Kemudian ya dalam kondisi tidak normal yang jelas. Idza kana al-ma'u qariban minhu,
illa annahu yakhafu ala nafsihi aw irbihi aw malihi aw futa rifqati aw hala bainahu wa bainal ma'i aduwwun yakhsha aw yukhsha minhu. Sekarang di Gaza atau di Palestina kemarin ya, kalau keluar rumah ke tempat wudhu bahaya rudal dari Israel, itu boleh seperti itu, boleh ya. Ini disebutkan sini, illa annahu yakhafu ala nafsihi, mengkhawatirkan keselamatan dirinya, aw irdihi, atau kehormatannya, aw mali, atau hartanya, atau kehilangan teman-temannya, atau antara dia dengan musuh itu ada jarak, yaitu antara musuh dengan air itu ada, antara air dengan dia itu ada jarak, yaitu musuhnya, ada musuh yang bisa membunuhnya, maka boleh seperti itu ya. Dalam posisi nggak normal ini boleh tayamum. Kemudian yang keenam,